Gua kan cuman penyampai pesan aja gitu. Kalaupun nanti juga bukan gua, ya gua berharapnya lagu-lagunya Johnson tuh tetap terdengar, siapapun yang nyanyi, siapapun yang main gitar gitu sih gue pengennya. Gimana tuh, Ji? Jarang ngobrol lagi. Kita tuh akrab sebagai teman ngeband sebenarnya, lebih akrab sebagai teman ngeband, tapi kalau di rumah ya Masing-masing udah. masing-masing lah. Sekalinya ketemu ya layaknya adik kakak cowok ya, ada ributnya paling, cuman lebih banyak saling diemnya sih. Kalau gua ya ngapain ya, ya kayak orang-orang lain lah, paling kayak cari kerjaan, coba-coba lamar kerja kali ya. Terus sesekali nonton, gue suka anime. Terus apa ya, ngayal kali ya, banyak ngayal aja kalau gue di rumah. Kalau gua lebih sibuk di desain grafis. Paling apa ya? Gue suka digging lagu juga. Terus nonton anime juga, baca komik juga. Gua ngegame itu dari SD sampai SMA, tapi di SMA gua udah tidak merasakan enak main game karena sibuk nongkrong. Ya bisa jadi sih kayak gitu, cuman sebenarnya berangkatnya tuh karena dulu Haji ngajakin gua ngeband tuh, dia ngajakinnya tuh kita bikin band kayak Shonen Knife lah kayak gitu kan. Ya kebetulan Shonen Knife itu dari Jepang. Ya terus apa ya, ya seperti orang mengidolakan bandnya lah, pengen ketemu. Karena kalau buat gue ya Shonen Knife tuh band lama yang masih hidup lah dan masih aktif. Masih aktifnya sih yang paling penting. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa main bareng sama mereka gitu. Ya makanya terciptalah From Bogor to Japan gitu. Nah justru karena kita di rumah jarang ngomong, nggak dibawa ke rumah gitu. Iya betul. Jadi udah dilupain aja lah kalau masalah band ya band-bandan. Kalau di rumah ya di rumah. Kadang ada satu ketika yang kayak gue bete nih sama si Haji, cuman pas nyampe di rumah ya udah, ya karena nggak ngobrol juga, jadi ya udah nggak kebawa. Gimana lu duluan yang cerita? Gue karena nggak bisa main musik sih, jadi gue bikin Johnson juga pertama kali belajar megang bass. Ya. Jadi yang bisanya yang itu aja lah, yang gampang. Ya ini sebenarnya ada ceritanya sih. Kalau gua itu kan dulu ya pernah ketemu sama temen lah. Dia itu kayak apa ya, menceritakan soal punk kayak gimana apa. Gue sebenarnya lebih ke subkulturnya dulu sebelumnya gitu. Ada satu apa ya, ideologi dari punk yang sebenarnya gue suka, itu DIY-nya itu loh. Nah itu gue suka banget di situ tuh. Tapi gue belum pengen bikin band, belum pengen ngapa-ngapain lah soal DIY itu gitu. Cuman gue suka aja, kayak gue ngerasa gue pengen banget nih bisa jadi orang yang menganut DIY gitu kan. Nah kalau soal genre-nya sebenarnya kan gue bukan berangkat dari orang yang ngerti musik, dan kayaknya genre itu itu urusan orang-orang yang lebih ngerti lah gitu, lebih ngerti soal musik. Cuman kenapa akhirnya memilih itu tuh ceritanya mirip-mirip kayak Aji sih. Gue mulai pertama kali pengen ngeband itu kan setelah lulus SMA, dengan kapasitas cuman bisa kunci dasar. Tapi gue pengen banget ngeband gitu. Nah suatu ketika gue baca tentang Ramones, mirip-mirip tuh kisahnya. Jadi mereka tuh orang yang pengen banget ngeband walaupun kapasitas bermusik mereka misalnya terbatas atau gimana gitu ya. Ya menginspirasi gue, dan akhirnya gue pengen ngeband. Dan setelah denger lagunya ya kayaknya gue bisanya yang model gitu deh gitu. Dan gue bisa menikmati apa yang mereka suguhkan ya. Akhirnya makanya kan Aji pertama ngajak kayak Shonen Knife, bukan kita bikin band punk juga enggak gitu. Cuman karena Shonen Knife itu pernah bawain lagu Ramones, nah nyangkut tuh di gua tuh. Ya udah akhirnya kita bawain apa yang kita bisa mainin sih sebenarnya.
Nah masalah genre kita kasih ke yang lebih mengerti soal genre. Terus kenapa kita ngelabelin punknya itu karena Ramones di artikel-artikel tuh punk ya udahlah, layaknya anak kecil pengen jadi Superman tinggal kasih sarung jadi Superman, padahal kan terbang juga enggak. Ya udah kita labelin punk. Masalah kita udah jadi punk atau belum ya nggak tahu lah, itu biarin yang bisa dan mengerti aja. Dan kalaupun belum ya kan kita bisa belajar dari perjalanan ini sih, gitu aja. Cuman dari kedekatan cerita gua suka sama pola DIY dicampur dengan ceritanya Ramones, dan Ramones itu juga ternyata di banyak artikel dinamakan punk gitu. Ya udah, sosokan anak muda aja lah gitu. Enggak lah, karena kan kita biasanya lebih sering main di kolektif kalau sebelum Banal ya, main di kolektif biasanya, dan itu juga lebih banyak vakumnya daripada ngebandnya. Jadi mulai aktif itu ya mulai 2022 awal. Itu berarti setelah rekaman Banal kita udah rilis single Dua Bilah Mata Pedang di Desember. Dari situ pertama kali lagi kita manggung pasca Tata sakit, itu udah mulai kita gas panggungan di kolektif dan lain-lain. Jadi emang kita banyakin diaktifasi, main di kolektif, ya hasilnya berbalik lagi ke kita gitu. Jadi ya mau ada tawaran main atau enggak, saya sekarang udah bisa bikin show sendiri sih. Ya kalau gua kaget sih sebenarnya, bukan kalau nggak nyangka itu sama dengan kaget, gua pakai tuh kata kaget. Iyalah jelas, karena ketika proses kreatif Banal itu sebenarnya gue bilang ke Aji, gue tuh cuman gue cuman ngejadiin ketika gue nulis Banal tuh gue cuma bilang gini, ini gue cuman sekedar terapi aja ya, biar gue ada kegiatan gitu kan. Gue nggak kebayang bakal akhirnya rutin main atau kayak gini sih. Sebenarnya gue nggak kebayang, makanya kaget secara harfiah, kaget secara yang lain-lain juga. Gue nggak terbiasa yang kayak dulu pernah kita ya untuk ukuran yang baru kayak kita sih satu bulan 10 ya. Iya, satu bulan 10. Sebenarnya bukan masalah 10-nya, 3 hari berturut-turutnya itu sih sebenarnya. Itu sih buat gue apalagi gue lagi masa-masa pemulihan tuh cukup waduh, gimana nih caranya biar masih bisa fit, hari ini main, besok main lagi gitu sih. Cuman ya karena kita emang senangnya di situ, jadi walaupun lagi sakit kayaknya nggak kerasa ya, paling udahannya ngeluh lagi, tapi besoknya pas main nggak lagi, kayak gitu sih. Ya gitu apa Ji? Lebih bervariatif dan sudah berkembang lebih jauh sih dari dulu. Kayak band teman-teman juga udah banyak yang aware soal sound, tentang soundcheck seperti apa, terus dan kolektifnya juga udah mulai aware menyediakan sound yang lebih proper, seperti itu sih. Kalau gua skena musik di Bogor tuh lembab karena sering hujan. Jadi itu banyak arti tuh. Jadi kayak secara nggak langsung gue sebenarnya taunya dari Bang David Tarigan sih. Walaupun genre-nya beda-beda tuh kayak ada satu titik temunya gitu ya. Nah itu warna yang khasnya Bogor. Nah menurut gue si lembab dan hujannya itu akhirnya ada pada musik gitu. Walaupun The Kuda dengan punknya, Textpack dengan indie rock ya. Indie rock. Itu akan ada satu kesamaan yang walaupun kalau mungkin menurut awam wah beda gitu. Cuman nggak tahu deh. Itu Bang David yang bilang gitu sih. Ya mungkin benar kata Aji, sangat
bervariatif sekarang, apalagi ada Sausade dengan Metrok ya. Metrok banyak, cuman ya gitu lembab, gimana sih, hujan, jadi mungkin kita diam-diam tapi sejuk aja gitu. Sebenarnya banyak warna, dan senangnya sekarang ini kita bisa apa ya, bisa sama-sama menginvasi ya, melebarkanlah supaya bukan banyak ya, mungkin memperkenalkan si suara lembab itu gitu. Gue punya teman, dia fans MU, dia pernah bilang, pelatihnya tuh nggak ada pemain yang melebihi nama besar klubnya gitu. Itu berlaku buat gue dan Aji juga sebenarnya. Mungkin itu jadi pembukaan gue ngejawab ini, beradaptasi ya. Menurut gue gini, kalau gue ketika gue pentas, ketika gue menulis lagu atau apapun ya, yang sifatnya tuh untuk Jansen, gue mencoba mengajak teman-teman yang denger tuh untuk mendengar lagunya. Ya terlepas dari gimana cara mereka mengekspresikannya ya gitu. Cuman kan banyak hal-hal yang nggak bisa kita penuhi semua. Kadang ada jelek, kadang ada baik, kadang ada kabar buruk, ada kabar baik. Kalau gue cara supaya tetap berjalannya sih itu sih. Gue tidak menyuguhkan siapanya, tapi apanya, objeknya, lagunya gitu. Gua kan cuman penyampai pesan aja gitu. Kalaupun nanti juga bukan gua, ya gue berharapnya lagu-lagunya Jansen tuh tetap terdengar, siapapun yang nyanyi, siapapun yang main gitar gitu sih gue pengennya. Makanya ketika itu beradaptasinya buat gue sih nggak susah, karena apa ya, karena emang yang pengen gue kasih unjuk tuh ya lagunya itu aja, bukan guanya atau si bandnya. Ya mungkin si bandnya iya, tapi kan lewat lagu. Kayaknya lu nggak perlu tahu banyak, lu nggak perlu nanya banyak ke bandnya, lu cukup dengar lagunya, itu mungkin udah mewakili, oh ini kayak gini nih bandnya nih. Kalau gue sih gitu. Cuman kalau pertanyaannya beradaptasi ketika kita harus kehilangan temen ngeband, gue rasa semua orang jawabnya nggak akan ada yang gampang gitu. Ya namanya bekerja sama lagi sama orang baru, PDKT-an lagi gitu kan, jaga bahasa lagi, terus saling mengenal lagi. Kita harus tahu dulu apa yang dia nggak suka atau apa yang kita nggak suka, jadi nggak gampang kalau untuk itunya. Tapi kalau untuk Jansen, kita bicara Jansen, lagu sih kalau menurut gue gitu, selama gue masih mau nyanyiin lagunya, tujuan gue itu sih, lagunya bisa diperdengarkan ke orang-orang yang suka aja, yang mau denger, itu udah cukup. Perihal guanya mah nggak usah lah. Kalau itu dari gua. Kalau Aji, ya kalau bagi gue sih karya selalu bakal jadi abadi meskipun si pencipta karyanya udah nggak ada gitu. Dan karya juga bisa menemukan pendengarnya masing-masing di entah kapanpun gitu. ya beruntungnya kita Dibantu sama teman-teman sendiri sih. Iya, Masih banyak teman-teman yang mau bantu juga. mau bantu. Kan kayak drummer sekarang tuh diadisionalin sama drummernya Tata dulu sebelum Jansen. Ya. Jadi emang udah kenal lama. Sama gue juga udah kenal dari gue SD gitu. Ya. Jadi udah dapet sih chemistry-nya kalau untuk ke yang lain. Kalau bisa lu jangan ngelihat gua siapanya, tapi lu mau bawain lagu Jansen enggak? Kalau lu mau bawain ya kita bawain bareng gitu. Sebenarnya itu Durja Bersaja udah tercetus dari 2023 ya. Karena kan kita udah niatin bikin album baru tuh dari 2022 malah. Dari setelah Banal rilis tuh kita udah mulai ngonsepin lagi untuk album selanjutnya. Tapi baru kesampaian tuh di 2024 ini.
kenapa Durja Bersahaja lebih sebenarnya kayak antitesisnya Banal sih. Si Durja Bersahaja, Durja kan artinya tuh muram, kelam, sedih. Itu yang menurut gua ada di Banal, dan akhirnya bersahaja, mulai cahaya bersahaja, mulai ada terangnya gitu. Jadi Durja Bersahaja menurut gua lebih adalah ada di salah satu lirik di album ini juga kayak sudahilah sajalah rasa sedihmu. Ya sekarang ya marinya kita bersenang-senang. Jadi emang album ini lebih menunjukkan atmosfer yang bersenang-senang sih daripada album Banal yang lebih depresif. Dari liriknya Durja Bersahaja itu lebih ke masa senang-senangnya gua di zaman gua sekolah gitu, yang dimana kan I don't want to grow up, dimana ya anak kecil tuh biasanya kan senang-senang terus, nggak pernah ngerasain kesedihan. Jadinya ini lebih ke album pendewasaan si Durja Bersahaja. Mungkin kenapa, karena terlihat depresif dari musiknya, karena emang musiknya sengaja dibikin gloomy. Sedangkan Banal tuh musiknya emang fun, tapi liriknya depresi. Durja Bersahaja, liriknya kita senang-senang, musiknya kita bikin gloomy. Makanya lebih banyak ambience, reverb, full reverb, lebih beratmosferik. Ya benar, boleh bisa dibilang ngejar lo-fi, boleh ngejar 70s jelas karena suka. Cuma sebenarnya gua itu sok berfilosofi aja. Kenapa vokal itu sejajar? Karena gua nggak pengen nonjol sendiri aja gitu loh. Kita main musik bareng, nggak bisanya bareng. Ya kayaknya gue pengen sejajar aja gitu. Jadi seolah-olah tuh kita main kayak sejajar, drum, bass, gitar sama vokal sejajar. Sok berfilosofinya kayak gitu. Cuma sebenarnya gue lebih suka cerita soal akal-akalan aja. Jadi waktu proses kreatif Banal itu gue selalu abis selesai gue bikin demo, kirim di grup tuh kan gue selalu bilang semoga cocok gitu kan, dengan harapan ini nggak cocok nih lagu nih asli gitu kan. Tapi Aji, Aduy selalu bilang aman aja gitu lah ya. Cuman gue kayak punya firasat ya, ini lagu tuh bakal susah dibawain. Gue nggak terbiasa bawa lagu yang melodius gitu. Kenapa gue memberanikan jadi vokalis aja, karena yang kapasitasnya tuh bakal nyanyi ngaco aja lah itu. Sedangkan Banal itu gua harus bertanggung jawab untuk nyanyiinnya gitu kan. Tapi karena mereka aman aja dan sampai akhirnya direkam, ya gue mikir gini sih, satu untuk ngumpetin suara gue yang pas-pasan pertama itu udah pasti, ya jujur aja gitu kan. Maksudnya itu akal-akalan yang akhirnya jadi sebuah konsep aja buat gue gitu. Kebetulan gue suka denger lagu-lagu, kalau kecil tuh abang-abangan gue lah ya, suka dengerin lagu-lagu yang di era 90-an itu memang kalau lu perhatiin vokalnya tuh kecil gitu, entah kenapa gitu ya. Di era itu bahkan Rio Tantomo tuh pernah bilang gimana, lu belum jadi die hard fans kalau lu belum bisa ngapalin lirik tanpa baca lirik. Berarti kan beneran tuh Anabel gue soal band-band tahun segitu beneran ada ininya gitu, ada fenomenanya. Ya udah, gue bilang ke Bang Deno, udah lirik samain. Sebenarnya gue pengen tenggelam malah. Iya. Karena kok band-band yang gue dengerin waktu itu malah lebih ketenggelam sih sebenarnya, bukan rata. Cuman kata Bang Deno ini sayang liriknya, melodinya, akhirnya disejajarin deh. Ya akhirnya deal-dealan gitu. Ya makanya akhirnya gue lebih senang jawab kalau itu akal-akalan gue aja, supaya suara gue yang ngepas-pasan ini bisa sesuai lah dengan lagu-lagu di Banal gitu. Beda sama
album-album sebelumnya. Nah kalau album-album sebelumnya tuh sebenarnya gue kurang aware ya sama mixingan kalau gue ya. Karena kita belum ngerti di Iya tahap belum itu. ngerti. Jadi apa yang dikasih sama yang mixingnya tuh, Ya udah kita terima Iya, beres, gitu. abis itu rilis. tapi Karena memang itu keresahan gue ya kan. Gue sering bilang kenapa vokal gue di depan terus ya gitu. Sebenarnya udah ada, cuman yang tadi gue bilang ini lebih ke akal-akalan, jadi gue bisa ngungkapinnya di banal. Begitu pas bawain lagu yang bener-bener susah dan gue harus tanggung jawab, dari situ baru gue kayak gue harus defend nih. Caranya gimana nih? Ya udah deh, gue minta mixingannya tuh diratain gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi cerita. Sebenarnya banyak sih yang kayak gini ya. Banyak yang punya selera kayak gini gitu. Cuman memang belum banyak aja ya. Bu, untuk pendengar ya. untuk pendengarnya mungkin belum aware ke situ sih. Iya ya. Ya kan sekarang kan ya kalau gua kan ibaratnya pernah ngerasain tipis-tipis lah akhir-akhir 90-an. Gua pernah ngerasain yang namanya vokalnya tuh beneran gak kedengeran, nih apa sih, ngomong apa gitu, pernah. Cuman mungkin untuk yang teman-teman sekarang yang di era digital kali ya, atau di era mixing gaya sekarang, mungkin mereka belum terlalu tahu atau belum terlalu suka ya, mungkin ke selera aja. Kalau gue sih Lebih suka. ke selera mungkin ya. Iya. Tapi Vokal. pada akhirnya kayaknya lebih banyak masifnya tuh yang bodo amat gitu. Eh, Akhirnya dengerin aja. Mau itu kedengeran nggak kedengeran. iya, gue seneng kayak gitulah. Entah karena gua yang sering denger si album Durja, justru liriknya lebih dominan daripada, kan orang-orang pada bilang tenggelam apa sih, perasaan ini lirik jelas gitu di kuping gitu. Apa karena udah sering jadi otak udah menstimulan, udah terbiasa, si liriknya jadi lebih muncul daripada si musiknya. Iya. Nggak ada yang tahu sih, mungkin bisa dicoba denger berkali-kali dulu. Sound engineer kita juga bilang sebenarnya ini lebih di depan ketimbang Banal. Banal tuh beneran rata, kalau ini katanya lebih di depan ya sebenarnya. Karena Durja itu musiknya yang lebih atmosferik, Iya. lebih reverb kan dia, lebih roomy. Itu yang kesannya makin terbelakang vokalnya. Ya. Padahal sejajar kalau dari sound engineer kita. Sebenarnya lebih ke sengaja sih. Karena ini kan emang kita konsepin raw garage gitu. Biasanya band-band garage punk tuh panjang-panjang liriknya. Jadi Judul. ya judulnya panjang-panjang, jadi gue bikin aja panjang sekalian. Karena emang kita ngarahinnya masih di koridor garage punk gitu. Lu nggak takut susah untuk disebut sama fans lu? Sama kita sendiri juga susah. Iya, jangan lah. Gue kemarin di beberapa pentas disuruh nyebutin judul panjang banget kan. Ya nggak apa-apa lah. Ya hitung-hitung kita cari tahu apakah judul berpengaruh. Apa ya bisa jadi pembelajaran lah. Gue sama Aji tuh pernah bikin lagu dari judul dulu. Pernah itu nggak. Artinya kan judul tuh bisa ngebawa satu isi lagu sebenarnya. Iya. Sebenarnya ya. Cuman ya makanya ini kita pengen tahu nih judul panjang kayak gimana responnya gitu. Dan kalau lu baca dari side A side B-nya tuh dari atas sampai bawah, itu tuh jadi kayak sekumpulan bait-bait aja, baris-baris puisi. Nama puisinya Durja Bersahaja, baris-baris puisinya itu judul-judul lagunya. Iya, jadi bisa kayak puisi gitu. Mungkin ditujuinnya entah ya untuk pendengar bisa mengertiin sendiri, tapi lebih ke mungkin ke Johnson-nya kali ya. Ya kalau Johnson tuh ya biasa-biasa aja. Hanya normal, band-band normal, orang-orang biasa aja, bukan orang yang eksklusif, nggak merasa marginal juga. Tapi gua sih mencoba ya untuk menjadi orang biasa aja lah. Mungkin bisa digunakan untuk pendengar, untuk menargetkan sesuatu gitu. Tergantung kalian mau pakai buat apa. Pakai buat apa? Mungkin ini kali ya, menandakan kalau kita terus produktif, Ya. terus berkarya. Ya sebenarnya sih kalau menawarkan kita nggak nawarin apa-apa ya. Ya,
kita cuman kayak pengen ngejalanin apa yang kita suka Kita aja. suka. Ya. Kan gue dulu diajak sama Haji bikin Johnson ini kan ya dengan catatan gue pengennya kita tetap bisa rilis. Iya. Pernah ada bercanda, ya udahlah itu gue pernah bercandaan. Jadi pernah ada cerita, dia teman gue bilang, Mas masa katanya disuruh bubar bandnya gitu kan. Gue sampai ke tahap ya nggak apa-apa lu nyuruh bandnya bubar tapi jangan disuruh berhenti rilis album gitu sih. Sepengen itunya aja gue rilis karya di Johnson tuh gitu. Jadi sebenarnya nggak nawarin apa-apa, kita cuma pengen kayak ya itu benar kata Haji, kita masih produktif, pengennya bisa terus kayak gini nulis lagu, ngerilis album, udah sisanya mah udah sama aja kok kayak dari EP album 1, 2, bahkan Banal pun kayak gini berangkatnya. Banal tuh kan karena COVID kan, karena COVID nggak ada kegiatan, gue lagi terapi ansietas, nggak ada, dia udah gelap banget deh tahun itu kan. Haji nawarin bikin album ya gitu, sama sebenarnya. Pasca Banal gue mencoba belajar untuk gimana sih cara nulis lirik lagu. Dan sedangkan di Starduck tuh gue mencoba men-challenge diri gue untuk nulis lirik romansa yang dimana gue nggak bisa nih nulis lirik romansa untuk Johnson. Starduck itu lebih emang dikhususkan buat gue untuk nulis lirik romansa. Kalau versi gue sih jawabannya sebenarnya waktu itu tuh kita emang lagi libur ya, meliburkan diri untuk rilis album sebenarnya di Johnson ya. Cuman gue sama Haji tuh kayak gatel aja gitu, apalagi yang kita bisa lakuin selain rilis lagu, nulis lagu. Akhirnya gue bikin Meraung, Haji dengan Starducknya, ya gitu sih. Cuman kalau buat gue nilai plusnya adalah kenapa gue bikin Meraung, kenapa gue bikin Starduck. Itu sebenarnya biar gue nggak lupa sih, biar gue nggak lupa sama daratan ya. Karena di Starduck itu kan kayak nyiapin gitar itu masih sendiri, cek line masih sendiri ya, biar otot gue masih tetap inget lah sama kayak gitu-gitu gitu kan. Jadi gue bisa lebih ngehargain orang lain mungkin atau apa dengan gue membuat band baru, selain belajar jenis baru, explore yang lain yang nggak bisa dilakuin di Johnson, ketemu sama orang-orang baru. Kan di Starduck kita beda tuh, di Meraung gue beda orang-orangnya, jadi kayak ketemu sama orang baru, silaturahminya juga baru, orang-orang baru, kerjasamanya sama orang baru, jadi tetap refresh itu, nggak itu aja. Sama yang tadi sih, kebiasaan-kebiasaan yang lama itu nggak gue lupain gitu. Ya kan kalau di Johnson kayak gitar udah dibawain, jadi kayak ya masih pengen lah, ya namanya seneng. Pengen banget di kantor gue bikinin kopi buat orang-orang, terus gue nganterinnya pakai sepatu roda. Apa tuh namanya profesinya? Ya itu pokoknya nggak tahu, kayak gue seneng gitu ngejalanin itu. Terus gue kayak bilang misalnya namanya Sandi, Mas Sandi ini kopinya gulanya setengah kan, tiap pagi tuh gue lakuin, atau tiap siang kayak Bu Marni ini kopinya gulanya dipisah seperti biasa. Seru sih kayak Servis orang ya. yoi. Gue lebih ke dagang. Dagang. Apa yang mau lu dagang? Sate Marangi. Panas banget. Harus cobain. Oh, panas. Udah dagang ada sih. Gue sempet dagang dulu. Oh iya. Sate Marangi. Sama Recommended lah buat tim produksian Johnson pada suka. tadi gue mau jawab udah sebenarnya yang kayak Johnson, cuman karena alasannya kayak gitu. Siapa Farid Harja ya yang bercinta di udara ya kalau nggak, itu deh gue. Lebih. Jadi stanza mabuk-mabukan.